Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu, atas segala kemurahan-Mu, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami sekeluarga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Ya Bapa, terangilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat menyampaikan renungan Prapaskah APP minggu kedua ini dengan baik. Ini semua kami aturkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Tentunya Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kabid Bidang Liturgi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan atau memberikan renungan Prapaskah APP minggu yang kedua. Dan saya berusaha semoga tugas ini bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah itu? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pada malam hari ini sungguh sangat menarik. Orang yang sakit lumpuh tentunya kondisinya sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengurusi dirinya sendiri pun dia sangat kesulitan. Beruntunglah di sekitarnya banyak orang-orang yang baik dan peduli terhadap situasi dan kondisi dirinya, sehingga dia mendapatkan pertolongan daripada orang-orang itu. Sabda Tuhan pada malam hari ini saya terinspirasi dengan tema Prapaskah, tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan pengharapan. Tinggal dalam Kristus artinya bahwa orang-orang itu selalu berbuat baik, dilihat dari buah-buahnya. Berbela rasa dan pengharapan, orang itu peka terhadap lingkungan situasinya. Dia selalu prihatin untuk melihat saudara-saudaranya yang sakit dan kesusahan. Seperti dalam bacaan pada hari ini, orang-orang itu mengusung orang lumpuh itu untuk menemui Yesus. Karena banyaknya orang, maka orang-orang itu tidak bisa masuk, dan dengan melakukan secara ekstrim, dia naik ke atap dan membuka atap itu. Mungkin untuk zaman sekarang itu menjadi sangat viral sekali. Membuka atap dan menurunkan orang itu dari atas, tepat di tengah-tengah orang itu dan di hadapan Yesus. Yesus mengetahui hal itu. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Namun bagi Yesus, penyembuhan tidak hanya mengenai penyakit fisik saja. Yesus membidik persoalan dasar yang melumpuhkan manusia. Dosa atau penolakan atas kasih Allah. Manusia yang lumpuh, manusia yang buta, manusia yang tuli dan terbelenggu, sehingga tidak mampu mengenali kehadiran Allah dalam hidupnya. Dalam situasi ini, Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasa pembebasan dari Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkannya. Penyembuhan yang dilakukan Yesus adalah pesan bagi setiap manusia.
bahwa keselamatan Allah sudah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan keselamatan manusia sungguh nyata. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas bimbingan serta penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat menyampaikan renungan, meskipun masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Kami percaya bahwa Engkau akan melengkapinya. Ya Bapa, sekali lagi kami, keluarga kami mau beristirahat. Bimbinglah, serta berkatilah ya Bapa. Semoga malam hari ini dapat beristirahat dengan nyaman, dan esok pagi dapat bangun dengan semangat yang baru. Ini semua kami aturkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat dari Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.